itu tuh ada sesuatu yang jatuh tapi kayak orang bunyinya kayak orang jatuh dari pohon, gimana sih bang? Buk gitu kan, kerasa banget tuh di tanah. Nah di situ tenda gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andre dari tim Jejak Backpacker. Jadi kali ini gua kedatangan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Salak pada tahun 2020. Seperti apa cerita selengkapnya? Saksikan setelah OMG yang satu ini. Jadi Bang Yusuf ini pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Salak pada tahun 2020. Mungkin benar? Betul. Pak? Itu tepatnya 16 Februari sih. 16 Februari. 16 Februari. Jadi itu tuh pertama kali gua terjun di dunia outdoor. Oh, dunia outdoor. Oke. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Oke, Bang Yusuf. Oke. Mungkin Bang bisa diceritakan Bang pengalaman Abang waktu pas di Gunung Salak tuh seperti apa sih Bang? Oke, jadi pertama buat lokasinya ya. Lokasinya tuh di Suaka Elang Loji. Nah, itu 16 Februari 2020 di mana gua tuh baru pertama terjun ke dunia pendakian. Jadi gua baru dapat tenda nih. Nah, di situ gua izin ke orang tua mau ke gunung-gunung yang di Jawa gitu, mau ngetes. Terus bapak gua bilang, jangan dulu dah ke jauh-jauh, coba aja dulu di Salak. Kalau misalkan lu tahan sehari, maksud gue semalam ya, baru lo boleh main jauh gitu. Akhirnya di 16 Februari itu jalan lah gue ke Salak sendirian, solo hiking gitu, solo camping sih. Kejadian mistisnya itu ketika malam sih, malam itu. Jadi di awal-awal camp itu gue kan disambut sama gerimis, kabut, udah nggak enak sih. Nah, gue nyari tempat yang strategis dong biar nggak kebanjiran tuh tenda. Ada satu, apa ya istilahnya, gundukan tanah itu bentuknya tuh persegi empat dan dia tuh dikelilingin sama 4 pohon pinus. Strategis banget sih emang buat apa? Buat ngedirin tenda kalau aman lah kalau hujan gitu ya. Nah, jadi ngehindarin air tuh enak lah. Buat tidirin tenda di situ. Dan kejadiannya tuh malam jam 11 gue masih inget. Dari jam 11 itu bapak gue tuh udah nelpon tuh. Dia bilang, hati-hati bakal ada yang datang. Dia sih ngomongnya bakal ada yang datang tuh kayak ular putih. Gua nganggapnya sih ular putih tuh kayak ular melata atau apapun itu kan. Nah, gak lama kemudian dari telepon itu sekitar 10 menit, pohon pinus yang depan tenda gue tuh tumbang, brak. Sumpah di situ gue kaget banget, asli bang. Suaranya tuh kayak gerobak, gue paniknya tuh, gue ngira kenapa ada gerobak di camping ground gitu. Gue beraniin buat ngecek, itu tuh masih hujan, kabut tuh nggak berhenti dari jam 7 pagi, 7 malam. Itu tuh nggak berhenti tuh tenda. Hujan itu? Hujan, maksud gue hujan, sorry. Si hujan itu tuh deras lah, kabut tuh tebal gitu. Nah, sebelum itu terjadi, gue tuh sempat ngobrol-ngobrol santai ya sama tetangga gitu. Ada 2 perempuan tuh dari MNC kalau nggak masih ingat. Dia tuh kayak nawarin, bang kalau misalkan di sana nggak nyaman, pindah aja ke sini. Tuh jam 8-an tuh. Dia bilang kayak gitu. Udah mbak nggak apa-apa, ntar juga kalau butuh pasti pindah kok. Dia kayak udah ngingetin tuh dari awal tuh bakal ada sesuatu yang terjadi. Dan betul lah, semenjak dari pohon tumbang itu tuh bener-bener parah. Asli bang. Awal mulanya itu? Awalnya dari pohon tumbang itu yang kata bapak gua bakal ada ular. Ya, padahal mah pohon tumbang gitu kan. Ya, terus? Nah, dari situ gua masih ingat. Gua mencoba untuk tetap tenang dong. Namanya pohon tumbang, natural gitu. Nah, 11.20 sampai ke 11.40, gua udah merasa nggak nyaman tuh buat tidur. Susah banget. Rasa nyaman tuh hilang karena
apa ya, gelisah lebih ke gelisah sih. Di situ tuh apa nih ya, kayak ada yang salah gitu malam ini. Dan bener di setengah 12 tuh tenda gue tuh dimainin bang, kayak di gimana sih, apa sih istilahnya tuh, kayak tenda kayak dirauk gitu bang. Iya, kalau dirauk kan banyak jari, ini tuh kayak diusap, bukan kayak susah deh jelasinnya. Itu benar-benar gimana, kita nggak bisa nerka apa sih itu yang di luar itu, tapi benar-benar bising gitu. Dari situ udah nggak nyaman asli. Puncaknya di sebelum jam 12 itu tuh ada sesuatu yang jatuh, tapi kayak orang bunyinya kayak orang jatuh dari pohon, gimana sih bang? Buk gitu kan, kerasa banget tuh di tanah. Nah di situ tenda gua dikelilingin, bunyi kayak gitu percis. Jadi deg. Gue berasumsi apa sih sesuatu yang bunyinya kayak gitu, hewan, masa hewan loncat-loncat gitu. Iya. Nah di situ pikiran gue udah kemana-mana, udah buyar. Akhirnya gue inget ajakan si Mbak yang tadi itu, kalau ada apa-apa pindah aja gitu kan. Udah gue susah payah hujan-hujanan lari ke tenda, jaraknya tuh 10 meter, cukup jauh buat rasa takut gue gitu. Iya. Gue panggil si Mbak gitu kan, ada apa mas? Jadi pindah. Iya Mbak, kayaknya beneran deh, kan udah dibilangin dari tadi. Dia tuh kayak udah ngewanti-wanti gitu. Oh si Mbaknya tuh. Iya, gue nggak kenalan di situ salahnya, jadi nggak tahu. Gue tahu dia tuh dari apa ya, MNC itu. Nah ya udah gue pindah, dibantu sama si Mbak yang berdua itu. Gue pindah ke sebelahan tuh sama tenda dia. Di situ 16 Februari 2020 Suaka Elang Loji cuman ada 3 grup, 3 tenda maksud gue, si Mbak itu sama satu keluarga dari Depok. Oh iya. Nah jadi tenda si Mbak yang itu tuh sama yang di Depok tuh sebelahan banget. Gue bikin di sebelahnya. Jam 12 lewat sekian, yang tadinya si orang Depok itu main akustikan ceria gimana sih, satu keluarga family gathering lagi nyanyi gitu ya. Iya, di situ mereka tuh kayak hening gitu. Entah mereka melihat apa atau kejadian apa, gue nggak tahu, gue nggak nanya saat itu. Tapi jelas-jelas 12 lewat berapa, suasana hening, mati total. Itu suasana yang benar-benar gue nggak pahami sampai sekarang. Oh jadi pas abang mau masuk tenda mau beres-beres itu udah nggak ada suara sama sekali. Iya. Gue beres-beres, semua suara yang ramai, akustikan segala macam hening. Seketika. Gitu. Gue nggak tahu itu apa. Entah karena memang disuruh tidur ataukah mereka melihat sesuatu. Feeling gue sih kayak ada yang aneh memang. Karena tekanan pada saat itu tuh benar-benar nggak nyaman buat gue, nggak nyaman asli. Gue kayak merasa dibayang-bayangin gitu, kayak ada yang merhatiin bang. Kayak di teror gitu bang. Teror, bener, lebih percis teror ya. Dan akhirnya gue nggak bisa tidur sampai pagi. Sampai pagi. Puncak dari semua kejadian yang menurut gue gaib itu di jam 4 ketika gue berusaha untuk tidur, gue kan miring tidurnya ya. Nah tepat di muka gue itu tuh suara loncatan paling keras. Dan bayangin kalau orang loncat, airnya tuh muncrat itu, apa, kalau orang becek gitu istilahnya. Loncat truk. Nah di situ final gue udah nggak tahu gue harus ngapain. Berarti itu posisi tuh udah benar-benar kayak di depan muka gitu bang? Iya, itu di situ kayak apapun yang terjadi gue udah pasrah aja. Gue nggak ngelihat itu apa, gue nggak tahu itu apa, tapi gue ngerasain teror dari sesuatu itu. Dia tuh kayak benar-benar nggak suka gue ada di situ bang. Nggak suka. Dan gue sampai merinding asli ini cerita, karena itu pengalaman pertama gue solo hiking dan benar-benar jadi sesuatu yang traumatik. Benar-benar nggak mau lagi gue kayak gitu, nemu hal-hal seperti itu. Dan akhirnya ketika pagi si Mbak itu tuh ngomong ke gue, semalam ada apa mas gitu. Dia tuh kayak ngasih clue apa ya, saya bilang tuh gitu,
bagusnya pindah gitu. Dan akhirnya tuh dia buka suara gitu. Ada yang ngikutin emang. Si sosok itu tuh nggak suka sama saya. Proses dimana gue kenal sama si mbak-mbak itu, ada yang aneh juga bang. Ada yang aneh. Apa itu? Jadi gue kan penakut orangnya. Pengen ke toilet, nunggu orang dulu. Ada cewek nih berdua nih, gue ikut. Mbak, toilet? Iya bareng gitu. Udah barengan tuh. Di toilet ada musola. Musola. Nah, di musola itu tuh ada yang aneh. Menurut gua aneh. Iya. Karena ada sosok kucing Anggora di tengah hutan. Anggora dong rapih, oren gitu. Bulunya lebat. Gua masih Mbak yang A mengagumi itu kucing. Mbak, ada kucing tuh gitu. Hah, iya bener, bagus ya gitu. Tapi si Mbak yang B itu tuh nunduk aja. Diem aja deh. Dia nggak ada respon. Asli. Dia cuman kayak nggak mau ngelihat itu kucing. Kita ke toilet, balik lagi, masih ada itu kucing. Dia cuman diri kayak kucing gimana sih, kucing duduk gini? Biasa aja nggak gerak sama sekali. Enggak, cuman ngeliatin kita lewat. Asli, itu depan pintu musola bang. Depan pintu musola, dia cuman duduk sambil ngeliatin kita gitu. Masih ada ya mbak? Gue bilang ke si Mbak yang A. Mbak yang B tetap nunduk, nggak ngomong apapun. Nggak sama sekali. Enggak. Gue kan penasaran itu apa sih? Kenapa sih si mbak gitu? Gue nggak nanya tuh karena saat itu karena memang gue kira kucing punya si penjaga hutan itu, polisi hutan. Iya. Nah setelah semuanya terjadi, gue ngobrol tuh cari informasi. Kayak memang nggak ada yang miara kucing di situ. Oh, bang sempat nanya itu. Sempat kayak nggak ada kucing, ada juga kucing biasa gitu kan. Iya. Kalau Anggora kayak nggak lihat gitu. Jadi kalau misalkan kayak kucing hutan mungkin masih masuk akal ya. Cuman kan kalau kucing Anggora aneh gitu. Sesuatu di tengah-tengah hutan. Dan itu jauh loh dari pemukiman asli. Itu jauh. Jauh dari pemukiman. Itu bisa dibilang. Tapi emang sosoknya bentuknya itu Anggora itu emang bener-bener rapi banget tuh bang. Rapih, asli rapih banget. Gue nggak bohong itu. Bersih asli. Dan itu tuh ngeliatin kita lewat. Kepalanya tuh ngikutin gitu lewat. Oh, jadi kayak dia yang merhatiin gitu ya? Merhatiin. Tapi dia nggak setelah itu nggak ada apapun tentang kucing. Setelah malam-malam yang penuh teror itu nggak ada lagi info tentang kucing. Nggak ada lagi. Nggak ada. Dan ketika paginya si Mbak ngomong ngasih tahu tentang hal-hal yang ngeganggu itu, dia bilang Mr. P katanya. Apa Mr. P? Istilahnya pocong gitu bang. Pocong kayak nggak suka gitu kalau saya ada di situ tuh gitu. Saya nggak tahu ada apa gitu kan. Ya udah, kalau misalkan yang kucing masih belum kejawab, itu masih jadi misteri. Dia nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu. Dia cuma nunduk, entah karena nunduk. Kenapa saya nggak tahu sampai sekarang. Dan buat apa ya? Selanjutnya kan saya pulang tuh. Setelah semua malam-malam yang penuh ketidaknyamanan itu, bapak saya di rumah tuh kayak udah tahu apa yang terjadi. Iya kayak, gimana semalam gitu. Ular, ngapain nanyain ular gitu kan? Kan emang udah ditelepon dari awal gitu kan, bakal ada yang datang. Ketika pohon itu tumbang, ya udah. Terus ada apa lagi gitu? Ada ya itu yang diikat kata gue. Ada Pak Pocong gitu gue bilang. Terus dia tuh kayak ngejelasin. Sebenarnya tuh si makhluk itu tuh nggak suka sama yang ada di lu. Entah apa yang lu bawa saat itu. Gitu. Jadi kayak risih gitu tempat dia didatangin. Ya padahal gue ke situ nggak sombong gitu, nggak nantangin, nggak apa nih gitu. Yang ada di sini kagak. Biasa aja. Datang, lapor polisi hutan, mau ngecamp, udah selesai. Cuman itu jadi malam yang emang gak nyaman buat gue asli sampai sekarang. Kemanapun gue ngecamp sendirian ataupun rame-rame, saat ingat itu jadi sesuatu yang nggak banget sih, nggak banget buat diinget gitu. Karena emang nggak apa ya, rumit sih, kayak ya udahlah, gue nggak mau inget itu lagi gitu. Kayak gitu. Ada lagi bang yang ceritakan lagi. Salak sih, ya kalau kata orang tua di tempat saya, jangan sombong gitu, jangan merasa salak itu sesuatu yang
berbentuk, tapi lihatlah di balik di balik itu gitu, ada sesuatu di balik itu gitu. Jadi yang sopan, kalau kakek gue bilang selalu gitu, kemanapun disalak yang sopan. Attitude lah. Attitude. Oh iya nih bang, gue ada sedikit nanya nih. Jadi kan abang kan jadi pas waktu di acara camp itu sempat teleponan. Iya. Itu emang masih ada sinyal tuh bang? Masih ada. Masih Stabil. ada sinyal. Stabil banget. Dan mungkin yang si cewek ini nih, yang tetangga abang nih, mungkin yang pas dia bilang, bang kalau misalkan gak nyaman pindah aja. Mungkin dia dari situ, dari pas awal abang mendirikan tenda situ dia udah ngerasa yang itu kayaknya dia tuh kayak udah tahu gitu bakal ada tamu istilahnya kan. Jadi kayak udah bang pindah aja gitu. Makanya dari awal tuh ngewanti-wanti dia. Udah bang kalau ada apa-apa pindah aja gitu. Lah saya kan nggak ngerasa ada yang aneh gitu di awal malam. Dan akhirnya ada sesuatu. Mungkin dia si wanita itu memang punya indigo gitu. Nah itu dia kayak bisa melihat yang tidak dilihat gitu. Dia kayak indigo. Dan itu posisi pohon tuh sama tenda bang tuh jaraknya deket banget. Jadi tenda gua kan kapasitas 2 tuh. Kebayangkan berarti berapa ukurannya. Nah gundukan tanah yang gua tempatin itu tuh 2x2 persegi kotak percis. Di sudutnya ada pohon pinus. Satu pohon pinus itu tumbang. Bener-bener ke arah depan tenda gua. Itu pohonnya lumayan besar. Gede, asli gede. Gede banget. Enggak banget, tapi gede aja. Gede sih. Oh, berarti lumayan juga bang. Kalau misalkan yang amit-amit lah ya. Iya. Gitu kan. Ketiban atau apa kan? Waduh. Kita nggak tahu. Bokap abang kan pernah bilang, sempat bilang kan ya, yang ada yang nggak disukai. Gitu. Nah, gue mau nanya nih, abang pas saat di acara camp itu pernah bawa mungkin jimat kah atau gimana kah? Kalau barang-barang enggak sih bang. Barang-barang enggak, gue nggak bawa. Berarti Asli. emang dia udah nggak suka aja tempat. Kayaknya seperti itu. Dia tuh kayak emang nggak suka kalau gue ada di situ. Itu bener-bener abis diteror sampai sampai pagi. Sampai pagi gitu. Gue masih ingat itu azan subuh baru berhenti. Azan subuh baru berhenti. Itu semua keheningan, semua yang gue rasain habis di azan subuh. Tapi dia nggak menampakkan diri gitu bang? Nggak, kalau sosok gue nggak pernah lihat itu sosok apa. Si Mbak bilang itu ya tadi itu Pak Pocong. Dan gue merasa beruntung untuk tidak melihat sosok itu. Karena kalau gue lihat itu ya mungkin gue udah pingsan mungkin. Ada lagi bang yang ditambahkan lagi? Kalau soal apa sih enggak sih. Soalnya saya ngerasa dikejar. Kalau bukan apes, itu kayak bener-bener neror. Rasa bencinya tuh kerasa bang. Itu sih. Makanya kalau gue bilang apes, enggak. Malam itu enggak apes. Dia ngincer gue. Gitu. Kayak gimana ya? Saking marahnya gitu bang ya? Iya. Gue kayak jadi ngerasa pengen benci, gitu. Abang ini pindah dari tempat situ. Iya. Gue masih belum tahu bang. Itu gundukan tanah apa? Belum dapat informasi. Oh, di situ tuh ada gundukan tanah persegi 4 itu. Gua nggak tahu apakah gua ninggalin tempat dia, makanya dia marah, atau karena hal lain gitu. Yang jelas, yang gua curigain itu bukan tempat sembarangan untuk ditinggalin, karena memang dia gundukan dan tinggi, ibarat kuburan. Oh, hampir bentuknya gitu. Persis sama kayak makam gitu. Makam. Cuman dia persegi 4, kotak. Dikelilingin batu-batu, kayak dipondasiin gitu. Itu. Gue curiga ke situ. Iya. Soalnya itu kayak apa ya? Kayak peninggalan sih. Tapi nggak bisa gue sebut peninggalan karena memang nggak ada sejarahnya di situ, ada sesuatu. Gue nggak pernah itu. Gue selama gue main nggak ada info. Abang juga belum pernah sempet nanya ke orang warga lokal itu, belum pernah. Gue semenjak itu nggak main ke situ lagi bang. Semenjak itu? Iya. Kayak bener-bener itu jadi tempat terhoror gue gitu. Gue nggak mau ke situ lagi. Apa mungkin sebelumnya udah pernah ngerasain yang sama yang gitu? Apa emang itu baru pertama kali itu ngalamin hal seperti itu?
Kalau pertama kali enggak, tapi itu paling kuat. Itu paling kuat. Paling mistisnya gitu. Kayak orang punya benci besar gimana sih, mendendam, amarah. Dan itu diganggu sepanjang malam. Gak bisa-bisa. Gak berani gue ke situ lagi. Ampun, kalau diajak pun gak mau bang. Terus? Gak mau gue. Walaupun dibayarin nih bang, berangkat gitu? Jangan, gak mau. Gue masih was-was, kagak siap. Tapi kalau misalkan buat kayak camper atau buat mendaki itu udah bener-bener udah nggak mau lagi. Justru karena itu gue berani ke tempat lain. Karena itu hal terhoror gue nganggap tempat lain kayak gak bakal seperti itu. Oh jadi abang mau misalkan itu udah biasa lah. Udah biasa. Udah dapat shock mah. Ada lagi apa yang ditambahkan lagi? Mungkin buat ada kesan dan pesannya buat pendaki yang di sana. Buat pendaki yang mau nyoba camping gitu, alangkah bagusnya ya milih tempat yang nggak aneh-aneh. Itu sih. Kalau misalkan tempat itu mencurigakan, lebih baik jangan. Kayak gitu pesan gua. Dan ya salah satunya kita juga harus menghormati situ juga bang ya. Karena kita juga tamu kan ya. Gitu. Betul. Gak boleh sopan dan attitude-nya dijaga juga. Gitu. Oke, mungkin kali ini aja cerita dari Bang Yusuf. Bang Yusuf mungkin bisa jadi pelajaran juga untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bang, thank you ya. Oke, mantap. Thank you banget nih. Hai, santai. Sampai jumpa.